Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu ya. Amin, 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 amin. Dan amin. Timnas Indonesia akan menghadapi laga kedua di ajang AFF ya, yang akan bertanding di Manahan, Solo, dengan lawannya adalah Laos. Nah, Ya, ini bakalan seru kayaknya nih, karena satu Indonesia main di betul. kandang ya, lapangannya udah otomatis bagus gitu ya. Bahkan pelatih Laos sendiri juga kaget ya lihat lapangan di Manahan ini. Bro Ipung, kira-kira seperti Betul. apa nih laga Indonesia lawan Laos? Iya, sebelum kita bahas mengenai laga melawan Laos, Hmm. sebetulnya kan persoalan infrastruktur terutama lapangan itu juga menjadi perhatian dari Pak Erick Thohir dalam hal ini ya. Hmm. Artinya kalau memang AFF ingin berbenah, memang harusnya sudah mulai berbenah juga dari Hmm. infrastruktur, bukan hanya melakukan atau melaksanakan kegiatan berupa kompetisi. Hmm. Percuma saja kalau kompetisi ini dilangsungkan, tapi infrastruktur tidak mendukung dalam hal ini. Hmm. Bagaimana sebuah tim bisa mengeluarkan semua potensinya kalau lapangannya aja tidak mendukung? Hmm. Itu yang Hmm. pertama ya mengenai lapangan. Kemudian ini juga yang menjadi perhatian serius di AFF, bagaimana attitude, lagi-lagi attitude ya. Hmm. Attitude pemain-pemain di tingkat regional ASEAN di kompetisi AFF kali ini juga kan menjadi sorotan tersendiri ya, Hmm. karena banyak kali kejadian-kejadian yang menggambarkan tindakan-tindakan yang tidak sportif Hmm. gitu. Hmm. Sebagai contoh ya, yang paling gres ketika Marcelino ditendang kepalanya dengan bola, Hmm. itu kan sebuah tindakan yang sangat-sangat tidak sportif dan Hmm. harusnya wasit itu Hmm. tidak memberikan kartu kuning, harusnya memang Hmm. kartu merah itu. Nah, Hmm. sebetulnya ini juga kemudian PSSI melayangkan ini ya, keberatan, nota Hmm. keberatan dengan tindakan-tindakan kekerasan. Hmm. Tapi yang disorot oleh PSSI-nya bukan kepada negara timnas tersebut atau Hmm. pemain, tapi Hmm. PSSI lebih menyorot pada bagaimana AFF bisa Hmm. menjamin bahwa ada perubahan attitude permainan Wah, di kawasan regional ASEAN gitu, Bro. gila ya. Ini Jadi sih serius ini serius ini asli. harus, karena biar bagaimanapun ini adalah untuk kawasan ASEAN, Hmm. ini adalah kompetisi yang prestisius gitu loh. Dan syukur-syukur bahwa di regional ASEAN ada kompetisi seperti ini. Ini jangan disia-siakan. Maksudnya Hmm. sih seperti itu ya. Hmm. Jangan disia-siakan dengan ketidaksiapan infrastruktur, kemudian attitude pemain yang juga tidak membaik. Nah, Hmm. ini juga kan harus dilakukan perubahan-perubahan, dan dalam hal ini yang paling berwenang dan berkewajiban untuk merubah mindset seperti itu adalah AFF-nya gitu. Hmm. Hmm. Jadi kalau AFF ingin menunjukkan kualitas, tunjukkan dulu kualitas mereka dalam membuat sebuah event Hmm. seperti itu, Bro. Nah, Ya, itu adalah introducing ya mengenai bagaimana PSSI dalam hal ini itu mulai punya mindset untuk juga membawa tim-tim dari negara lain atau membawa mindset baru terhadap perkembangan sepak bola ASEAN, bahwa ASEAN ini harus berkembang bersama-sama. Tujuannya sih seperti itu. Oh, Itu, berarti yang Bro. kita omongin kemarin sesuai dong ya. Sesuai. Kemudian ini ya, kan masalah lapangan kemarin kita singgung juga, kan Iya, bagaimana seharusnya eh, sepertilah kita menjadi penyelenggara Piala Dunia yang selalu lapangannya dicek, 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 dicek gitu kan, diperbaiki, diperbaiki terus betul. gitu ya. Harusnya juga di level AFF juga seperti itu. Minimal ada standar yang sama lah, karena tempo hari juga kan ada keluhannya di mana ruang gantinya itu cuman pakai kursi kondangan yang dari plastik gitu ya, terus pakai gantungan. Itu kan itu ada yang ini loh, apa namanya, ada sorotan kok kayak begini sih, katanya ruang ganti itu Betul, ya, itu kan penting juga ya. Oke. Oke, kita lanjut betul. ke laga Indonesia melawan Laos seperti apa, Bro? Ya. Nah, untuk khusus untuk Laos melawan Indonesia, tentu setelah Indonesia mendapatkan hasil positif di pertandingan pertama Hmm. laga tandang di Myanmar, ini adalah sebuah keharusan Indonesia mendapatkan nilai full. Hmm. Apalagi di pertandingan pertama Laos pun juga dihajar habis oleh Vietnam 4-1. Jadi Mhm. sebetulnya
kesempatan walaupun Indonesia memakai skuad muda untuk bisa membenamkan Laos ini sangat terbuka. Saya pikir ini adalah sebuah pemanasan juga ya sebelum Indonesia menghadapi laga yang lebih serius ketika melawan Vietnam nanti. Tapi bukan berarti sikap kita untuk menghadapi Laos itu tidak serius ya, bukan seperti itu. Tapi bagaimana ini disikapi untuk mencari sebuah formula yang paling bagus, mumpung ini adalah anak-anak muda yang bahkan di antara skuad yang diambil itu 8 orang ini kan belum pernah punya pengalaman di AFF. Artinya ini harus dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman kepada pemain-pemain muda kita untuk bisa berlaga mewakili negara di sebuah ajang senior. Nah, untung saja bahwa Indonesia juga punya hasil yang bagus ketika melawan Myanmar senior. Indonesia bisa menang 1-0. Tentu melawan Laos saya punya anggapan bahwa Indonesia dari sejak awal juga sudah akan mulai melakukan intensitas serangan yang lebih rapi dalam hal ini ya. Nah, apalagi keluhan-keluhan mengenai lapangan pun sudah tidak ada. Karena lapangan di Stadion Manahan juga menurut saya sudah sangat layak ya gitu ya. Artinya apa yang diinginkan oleh STY, strategi dan gaya permainan yang diinginkan itu sudah ditopang oleh lapangan yang juga cukup memadai. Jadi dengan demikian kita bisa punya ekspektasi bahwa permainan Indonesia akan lebih mengalir, akan lebih lancar, komunikasi akan lebih baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana STY juga bisa memberikan pengalaman yang baru buat pemain-pemain yang hadir di timnas kali ini gitu loh, bro. Ya, tentu saja Manahan itu keren karena sudah berkali-kali diinspeksi oleh FIFA. Ya, Karena kan sudah dipakai sebagai ajang Piala Dunia ya tempo hari. betul, Ya. betul. Nah, tapi gini ya, kemarin ada berita juga, ternyata Sintayong itu melakukan eksperimen ketika melawan Myanmar, di mana yang tadinya di sayap dipindah ke back, yang tadinya di sebelah kanan, pemain posisi biasanya di kanan dipindah ke kiri, dan rotasi-rotasi yang lain. Bukan rotasi, ini malah memindahkan posisi permainan yang biasa mereka lakukan. Dan mungkin itu juga sebabnya kemarin permainan timnas Indonesia tidak sebaik biasanya karena ya eksperimen ini gitu ya. Nah, saya yakin bahwa di laga Laos ini juga itu tidak mungkin ya. Tapi ini saya antara yakin dan tidak yakin juga sih. Maksudnya begini, karena ternyata ketika memainkan posisi yang berbeda-beda ini ada sebuah sebuah taktik juga supaya tidak dibaca oleh tim lawan ya. Dalam hal ini pelatih Vietnam sendiri sudah bilang, wah kalau Indonesia mainnya kayak gini Vietnam pasti menang katanya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ini hanya sebuah kamuflase ya, menang 1-0 dari Myanmar dengan kondisi seperti itu, kan ini artinya akan ngeprank Vietnam juga nih. Apakah di Laos ini Indonesia akan menurunkan permainan sebagaimana Indonesia aslinya atau tidak, mengingat bahwa kita belum berhadapan dengan Vietnam? Ya, kalau menurut saya ya, saya mungkin agak sedikit melihat di pertandingan melawan Myanmar. Memang ketika melawan Myanmar itu ada beberapa perubahan posisi yang dilakukan oleh STY. Misalkan ya sebagai contoh Pratama Arhan ditempatkan sebagai wing kanan gitu ya. Yang biasa dia bermain di kiri. Kemudian Arkan Kakak juga diturunkan. Khusus untuk Arkan Kakak, saya salut sama anak ini ya. Ketika dia juga mendapatkan banyak bulian lah katakanlah. Tapi dia masih mampu untuk menjawab melihat atau memperlihatkan potensi dia di depan STY sehingga dia bisa dipanggil. Ini kan sebuah sinyal yang bagus ya bahwa mentalitas dia sudah mulai terbangun gitu loh, bro. Nah, yang kalau saya melihat bahwa di pertandingan ketika akan nanti melawan Laos, mungkin STY juga akan memberikan bukan sebagai ajang untuk eksperimen, tapi STY akan memberikan sebuah komposisi permainan yang lebih, kalau menurut saya ya, yang lebih akan menjadi
laga yang akan turun melawan Vietnam nanti gitu loh. Jadi inilah saatnya buat STY untuk menurunkan pemain-pemain yang sejatinya nanti akan juga turun ketika melawan Vietnam. Jadi ajang ini adalah untuk memberikan pemahaman-pemahaman dan organisasi permainan di antara pemain-pemain yang mungkin akan turun ketika melawan Vietnam. Jadi kalau misalkan dianggap ini sebagai prank ya, saya pikir untuk di era sekarang itu tidak terlalu penting ya prank atau tidak gitu ya. Tapi yang paling tidak yang paling kita harus garis bawahi adalah kesiapan tim kita sendiri. Kita tidak lagi berupaya untuk melakukan upaya-upaya untuk mengelabui dan segala macam. Ya semua itu akan percuma kalau kita juga tidak siap menghadapi pertandingan. Tapi yang paling penting adalah kesiapan tim kita sendiri. Kalau tim kita sendiri sudah siap dengan siapapun lawan yang kita hadapi, itu tidak akan masalah. Jadi khusus untuk melawan Laos, saya pikir ini akan menjadi ajang buat pemain-pemain menunjukkan potensinya untuk memperlihatkan bahwa mereka layak untuk menjadi starter ketika melawan Vietnam nanti, bro. Jadi ini semacam pemanasan gitu ya? Iya, semacam pemanasan. Saya pikir begitu. Mungkin kalau pemanasan artinya tidak akan, katakanlah gini, rencana misalkan lawan Vietnam ini adalah 100% kekuatan timnas Indonesia, tapi mungkin lawan Laos akan sekitar 70% dengan menyisakan 30% sebagai kartu truf nanti saat melawan Vietnam. Kira-kira kayak gitu nggak? Mungkin saja itu bisa dilakukan ya. Artinya kan biar bagaimanapun turnamen ini tidak boleh disia-siakan. Dalam pengertian bahwa STY harus bisa memberikan alokasi waktu buat pemain-pemain lain ya untuk juga merasakan atmosfer pertandingan. Mumpung bahwa anak-anak ini adalah anak-anak muda. Jadi mereka kan sejatinya STY sendiri dalam hal ini menyikapi AFF, dia adalah cara dia untuk menjaring pemain-pemain yang potensial untuk dia bawa ke tingkat U23 atau senior gitu loh. Supaya regenerasi pemain Indonesia tetap lancar, terutama untuk pemain-pemain dari liga-liga lokal. Nah, saya pikir ya sudah seharusnya bahwa STY juga bisa memberikan alokasi waktu buat pemain-pemain lain, tergantung memang terhadap situasi dan kondisi di lapangan. Kalau misalkan di lawan Laos kita juga sudah saya sih yakin sekali ya bahwa Indonesia akan menang lebih dari 2 gol dalam hal ini. Nah, apakah nanti STY akan juga memberikan alokasi waktu buat yang lain? Saya pikir itu ya seharusnya sih diberikan ya, bro, gitu. Oh, jadi ini satu pemanasan menjelang Vietnam. Yang kedua memberikan kesempatan pada seluruh pemain untuk menunjukkan jati dirinya, menunjukkan potensinya bahwa gua bisa nih, pantas nih untuk maju di timnas yang U23 ataupun juga yang senior. Kira-kira seperti itu ya, Bro ya. Ya, karena saya melihat gini, untuk khusus ya, untuk level usia U22 katakanlah ya, itu belum ada individu-individu yang begitu menonjol yang bisa membedakan kualitas dia dengan pemain lain. Terkecuali mungkin ya itu ada perbedaan di pengalaman saja sebetulnya. Sebagai contoh Marcelino, Ferrari, Arhan, Asnawi, Strik, itu adalah pemain-pemain yang punya pengalaman gitu loh. Tapi kematangan teknis itu juga belum tentu juga mereka lebih baik ketimbang pemain-pemain yang dipanggil yang sekarang. Tapi kalau misalkan ini kematangan itu yang tadi saya sebut nama-nama itu kan didapatkan setelah mereka melalui berbagai pertandingan-pertandingan gitu loh. Nah, yang diinginkan oleh STY adalah mematangkan pemain-pemain ini sebetulnya. Jadi siapapun pemain yang turun, yang tadinya tidak biasa turun sebagai starting line up, tapi kemudian dia entah di menit keberapa bisa turun, saya pikir itu tidak akan mengganggu kualitas permainan tim kita. Mengingat bahwa yang dihadapi adalah Laos gitu loh, bro. Terus ini kita kan sempat bahas juga mengenai Ronaldo Kuateh ini. Kira-kira seperti apa nih, bro? Ya, saya memang kan di awal ya, saya punya ekspektasi yang begitu ini ya membuncah ya, sedikit tinggi ya terhadap penampilan ini. Apalagi dia bermain di Muangthong FC di Liga Thailand. Kemudian
dia juga bisa menunjukkan kualitas mentalitas yang bagus karena dia pernah terpuruk tapi kemudian dia bisa dipanggil. Hmm. Tapi sayangnya ketika pertandingan melawan Myanmar dia belum kelihatan sama sekali. Hmm. Hanya melihat pada kecepatan-kecepatan dan akselerasi. Tapi akselerasi yang sifatnya individual itu menjadi percuma kalau dia tidak bisa ngeblend dengan organisasi Ya. permainan. Hmm. Nah, jadi yang saya harapkan sekali dari seorang Ronaldo Kuate ataupun Arkan Kakak juga begitu. Di pertandingan pertama, ya banyak berlari aja, tidak banyak fungsinya gitu loh. Hmm. Nah, saya pikir Ronaldo Kuate atau Arkan Kakak itu kan pemain-pemain muda yang punya potensi yang sangat besar sebetulnya. Hmm. Dia harus bisa kemudian bermain dengan gaya permainan yang diinginkan oleh STY. Permainan yang kolektif, permainan yang terorganisir. Jadi pemahaman permainan secara organisasi inilah yang belum, katakanlah ya, saya melihat belum terlihat dari diri Ronaldo Kuate dan Arkan Kakak gitu. Wah, ngeri juga ya kalau kayak gitu. Maksudnya gini ya, sehebat apapun kita bisa bermain sepak bola, gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa bersatu bersama dengan teman-temannya dalam satu tim, dia akan percuma juga ya, bro ya. Betul, percuma. Seorang Cristiano Ronaldo atau Messi tidak akan menjadi apa-apa kalau dia tidak didukung oleh pemain-pemain lain, gitu loh. Jadi makanya saya sih melihat bahwa STY ini juga kan pelatih yang sangat concern dengan pembangunan permainan Indonesia secara organisasi. Jadi permainan organisasi yang paling kelihatan bagus itu di timnas Jepang. Bagaimana mereka bermain bisa secara kolektif. Mereka mengesampingkan ego-ego yang mereka miliki, walaupun kita tahu pemain-pemain Jepang adalah pemain-pemain hebat. Tapi bagaimana ego itu bisa turun ketika mereka bermain dalam sebuah organisasi permainan yang memang diinginkan oleh Hajime Moriyasu pelatihnya gitu loh. Jadi ini yang belum kelihatan di timnas kita. Ya saya sih melihat bahwa faktor usia itu juga menjadi kendala ya, menjadi semacam hambatan ya. Karena biasanya pemain-pemain muda ini egonya agak sedikit tinggi, mereka juga berusaha untuk menunjukkan jati diri, tapi kalau bermain secara organisasi ini menjadi tidak penting gitu loh. Nah, yang harus ketahui atau disepakati oleh pemain-pemain muda kita bahwa permainan organisasi itu lebih penting ketimbang menunjukkan ego gitu. Ya, mudah-mudahan Ronaldo Kuate kemudian Arkan Kakak juga bisa mulai terbuka nih ya, terbuka bahwa lu tuh pentingnya juga bersama-sama dengan yang lain supaya permainan timnya lebih bagus gitu ya. Betul. Nah, bro, apa yang akan dilakukan STY di laga lawan Laos ini dengan skemanya? Siapa yang akan diturunkan kira-kira? Mungkin skemanya nggak terlalu jauh ya. Kalau kita melihat bisa saja bahwa STY akan biasa ya, satu penjaga gawang, kiper 3 orang kemudian sebagai back, bisa saja 5 orang di tengah dengan 2 orang sebagai tandem di lapangan di posisi striker. Nah, dalam hal ini ya mungkin orang-orang yang akan turun masih tetap sama ya, seperti Ferrari, kemudian Donitri dengan Kadek Arel di belakang bisa Cahya Supriyadi sebagai kiper, di tengah di situ bisa ada Detan. Nah ini bagus lah. Jadi saya sih mengharapkan ya bahwa Detan ini bisa turun dari sejak awal. Di situ Pratama Arhan sebaiknya dikembalikan ke posisinya sebagai wingback kiri ya. Nah, kemudian Asnawi juga bisa bermain di situ di kanan atau dia sebagai pemain jangkar untuk memberikan semacam menjadi mentor ya buat pemain-pemain muda untuk bisa bermain lebih tenang. Sedangkan Marcelino juga masih bisa turun. Kemudian kita juga melihat ada Zanadin Faris, ada Arkan Fikri. Nah, di depan ada Rafael Struijk bisa turun. Saya berharap Rafael Struijk bisa tandem dengan Hoki Caraka dalam hal ini ya. Jadi itu mungkin susunan-susunan pemain yang saya perkirakan akan turun
Hmm. supaya hasil yang ingin dicapai berupa pemanasan sebelum menghadapi Vietnam dan untuk meningkatkan kembali permainan kolektif itu bisa terbangun dari permainan melawan Laos nanti. Bro, kita perlu takut nggak terhadap Laos dari sisi brutalnya apa ya? Apa Ya, ya? Maksudnya kekerasannya gitu, bro. Karena kan lawan Myanmar sampai ya. strike aja kan bingung. Saya pengen main bola katanya bawa bola lebih banyak, tapi saya harus mikir soal keselamatan. Ya memang itu kendala yang tadi dari sejak awal kita bahas ya. Apakah attitude ini juga berpengaruh terhadap penampilan? Ya sudah pasti. Hmm. Sudah pasti bahwa attitude itu akan mempengaruhi jalannya pertandingan. Hmm. Nah, kalau saya lihat selama ini yang saya amati, Laos bukan seperti pemain Vietnam Hmm. atau Myanmar. Hmm. Nah, atau Timor Leste yang Hmm. mereka terbiasa bermain keras ya. Hmm. Nah, kalau saya lihat bahwa Laos itu tipikalnya hampir sama seperti Kamboja, Hmm. hampir sama seperti Thailand gitu loh. Nah, Hmm. saya sih tidak ini ya, tidak melihat bahwa ada pemain-pemain Laos yang begitu kasar dalam hal ini ya. Nah, dan kita harapkan sekali ya bahwa attitude permainan Laos yang selama ini saya kenal itu bisa tetap terjaga. Walaupun mereka bermain kandang, walaupun mereka juga kalah di pertandingan pertama melawan Vietnam 4-1, tapi itu tidak menurunkan tingkat kewarasan mereka untuk bermain gitu loh, bro. Hmm. Oke, sekarang gini, bro. Heeh. Mengenai laga-laga yang sudah berlangsung nih di grup A nih, kan ada seru Ya, juga nih. Ada Malaysia, ya, kira-kira seperti apa, bro? ya kan kita lihat bahwa pertandingan di grup A lebih banyak ya, karena memang grup A melakukan pertandingan lebih awal. Hmm. Nah, kalau kita melihat pertandingan pertama, bagaimana Thailand begitu superior mengalahkan Timor Leste sampai 10-0. Hmm. Kemudian kita juga melihat Kamboja bisa menahan imbang Malaysia. Di pertandingan berikutnya Singapura bisa mengalahkan Kamboja. Di pertandingan berikutnya ternyata Malaysia terengah-engah ketika melawan Timor Leste dengan kemenangan 3-2. Hmm. Saya pikir ini kan menunjukkan apa yang saya prediksi dari sejak awal, ada beberapa tim dari negara-negara tetangga kita yang memang sedang mengalami kemerosotan kualitas permainan. Hmm. Kemerosotan kualitas permainan ini lebih pada ini ya, aspek-aspek mentalitas seperti itu. Hmm. Kita yang paling kelihatan adalah di timnasnya Malaysia ya. Hmm. Malaysia yang biasanya bisa menjadi salah satu kekuatan raksasa di ASEAN. Ada 4 kekuatan tradisional ASEAN seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Hmm. Oh, di kali ini walaupun mereka turun dengan 9 pemain warisan atau pemain naturalisasi, mereka toh juga terseok-seok langkahnya. Hmm. Nah, ini juga kan menunjukkan bahwa persoalan-persoalan mentalitas inilah yang menjadi kendala di timnasnya Malaysia nanti kali ini gitu loh, bro. Hmm. Nah, sementara kalau kita lihat ya Thailand kita tahu ya sudah begitu superior. Kita lihat Singapura. Singapura juga yang saya pikir itu mungkin kualitasnya akan ada di bawah Kamboja. Ternyata itu bisa merubah ya, Hmm. merubah peta kekuatan. Hmm. Singapura walaupun mereka pernah 4 kali jadi juara AFF, tapi kan belakangan tidak ada pernah terdengar sebuah kualitas permainan Singapura yang begitu bagus. Hmm. Tapi ketika mereka melawan Kamboja, ya mereka bisa mengalahkan Kamboja 2-1. Nah, sayangnya di Singapura sendiri regenerasi pemainnya begitu lambat. Hmm. Jadi pemain-pemain yang masih AFF dari tahun 2021 itu masih turun di pertandingan kali ini. Hmm. Nah, itu yang sebetulnya faktor pengalaman lah yang kemudian membedakan antara Kamboja dengan Singapura, sehingga Hmm. Singapura bisa mengalahkan mereka gitu loh. Hmm. Nah, sementara kalau kita lihat Kamboja, dengan ada 6 orang pemain naturalisasi, ternyata ini juga dengan keterbatasan waktu untuk persiapan, ya artinya belum bisa memberikan sebuah jawaban terhadap peningkatan kualitas. Karena biar bagaimanapun pemain-pemain ini juga butuh yang namanya adaptasi. Hmm. Karena permainan sepak bola adalah permainan organisasi.
Jadi Hmm. percuma saja ada individu-individu hebat tapi tidak bisa bermain secara kolektif, ya akhirnya ya menjadi percuma. Hmm. Walaupun di pertandingan pertama mereka bisa menahan Malaysia 2-sama, tapi ya jangan lupa bahwa Malaysia juga dalam kondisi yang tidak bagus gitu loh, bro. Hmm. 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 Jadi dari kacamata turnamen kali ini ternyata Kamboja belum juga menunjukkan level permainan yang meningkat. Masih di Kamboja yang sama, walaupun Hmm. ekspektasi saya sebegitu tinggi dengan Kamboja. Hmm. Nah, kalau kita melihat kembali ke grup B, di mana Vietnam juga sudah bisa mengalahkan Kamboja 4-1, Indonesia bisa mengalahkan Myanmar 1-0 di Laos kali ya. sana. Hmm. Melawan Laos ya, Ya. Vietnam melawan Laos ya, sorry. Hmm. Kemudian, nah yang kita lihat bagaimana nanti kekuatan dari Filipina yang belum ketahuan nih, Hmm. gitu loh. Karena Filipina nanti akan juga bertemu dengan Indonesia. Nah, Hmm. bukan tidak mungkin bahwa Filipina juga punya kekuatan-kekuatan yang tersembunyi. Hmm. Tapi dengan saya yakin bahwa Indonesia bisa mengalahkan Laos kali ini dengan modal dua kemenangan, saya rasa cukup buat Indonesia untuk bisa melangkah optimis di event kali ini, melangkah optimis juga di pertandingan terdekat ketika nanti akan melawan Vietnam di Vietnam nanti. Hmm. Karena ya itu tadi kekuatan kolektif Indonesia, mentalitas yang sedang bagus-bagusnya, ini tidak gampang dipatahkan saat ini gitu, bro. Ya, terutama juga kan Vietnam tuh sangat bernafsu sekali untuk bisa mengalahkan Indonesia. Ya, karena belakangan kan Vietnam selalu kalah melawan Indonesia di segala level usia gitu loh. Beberapa Hmm. kali ya di kualifikasi Piala Asia dan segala macam lah, di Hmm. Piala Asia juga kalah, di Hmm. kualifikasi juga kalah. Dan ini juga memunculkan sikap penasaran ya. Hmm. Apalagi Vietnam sendiri saat ini juga dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik ya. Hmm. Nah, bisa jadi ini kan menjadi gengsi ya, gengsi antar pelatih-pelatih dari Korea Selatan untuk menunjukkan siapa yang terbaik gitu, bro. Laos juga kan pelatihnya dari Korea Iya, Selatan. karena Korea Selatan ternyata sejak Park Hang-seo sukses membawa Vietnam, itu kan kemudian membuat mata negara-negara Asia Tenggara menoleh ke Korea Selatan. Hmm. Kemudian Indonesia juga mengikuti langkah yang dilakukan oleh Vietnam dengan mengambil STY Hmm. dan malah lebih bagus. Hmm. Nah, ini akhirnya saya juga dengar bahwa Malaysia akan dilatih oleh Pak Hang-seo. Saya sih dengarnya seperti itu. Wah, tapi benar ya, kalau misalkan Nah, Malaysia ini sekarang kondisinya lagi terpuruk ya. betul, betul. Terpuruk karena mental. Jadi mental, ini pembenahan mental kan biasanya lama ya, bro. Iya, saya sih lebih ini ya, lebih khawatir kalau persoalan-persoalan tim adalah persoalan-persoalan mental. Hmm. Itu akan lebih sulit untuk recovery-nya ketimbang persoalan-persoalan stamina dan fisik dan segala macam. Hmm. Nah, tinggal bagaimana farm dari Malaysia bisa berbenah dengan melihat event kali ini. Mereka bermain dengan tim senior, membawa 9 pemain naturalisasi, tapi hasilnya toh belum seperti yang mereka harapkan gitu loh. Dan ada kekhawatiran juga mereka juga tidak bisa melangkah di lebih jauh dari babak fase grup Wah, karena kekhawatiran itu pasti ada gitu ya. loh Hmm. dengan hasil dua pertandingan ini. Jadi dengan demikian bisa dikatakan bahwa Malaysia memang sedang tidak baik-baik saja. Mereka harus berbenah secara mentalitas. Mungkin saja mereka juga harus berbenah dari sudut federasi sepak bolanya gitu loh, bro. Waduh. Oke, sobat bola. Tadi udah disinggung bahwa Indonesia akan memenangkan laga lawan Laos minimal 2-0. Kalau menurut sobat berapa skornya? Dan yang kedua, akankah STY melakukan eksperimen lagi di laga Indonesia melawan Laos ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.